seorang cewek yang bernama Harriet yang sedang menatap ke arah depan dan sambil mengingat masa lalunya bersama pacarnya tersebut yang bernama Max. Hari dimana membuat dirinya merasa bahagia bersama pacarnya tersebut. Setelah mengingat hal itu, dia pun meminum sebuah anggur lalu menyetel musik piringan hitam itu, dimana setelah menyetel piringan tersebut membuat dirinya seolah-olah kembali ke masa lalu bersama sang pacar. Di sini terlihat mereka berdua sedang berada di mobil. Harriet yang sudah mengetahui masa depan dia pun memperingatkan pacarnya agar Max segera belok kanan dan jangan lurus ke depan. Namun Max yang keras kepala akhirnya sebuah mobil besar pun menabrak mereka berdua dan film pun dimulai. Harriet yang sudah terbangun dari tidurnya, dia pun langsung pergi ke perpustakaan. Sebelum pergi dia pun memakai peredam suara dan sebuah headphone. Setelah tiba dia pun memilih sebuah buku untuk dia baca. Di sini Harriet juga mengikuti acara untuk orang yang memiliki trauma dalam hidupnya. Kumpulan ini dibuat agar mereka yang memiliki masalah hidup di masa lalu bisa terbebas layaknya manusia normal. Nah, di sini Harriet juga mengalami masalah seperti itu, di mana 2 tahun yang lalu dia mengalami kecelakaan dan menewaskan sang pacar di awal film tadi. Dan guru yang membimbing Harriet kita sebut saja namanya Madam. Setelah arah pulang dia pun mengalami kemacetan, di mana dia juga menjatuhkan sebuah headphone-nya yang membuat dirinya tak sengaja menabrak mobil di depannya. Hal itu membuat sopir di depannya merasa kesal. Namun Harriet yang mendengar suara kebisingan dia pun tiba-tiba mengalami traumanya lagi, di mana kali ini dia mengingat dan berada di sebuah pesta bersama sang pacar dan temannya. Harriet yang sudah paham dengan penyakit traumanya itu, dia pun langsung mematikan musik yang berada di situ dan langsung kembali tersadar. Hal itu membuat sopir di depannya merasa panik dengan tingkah lakunya. Setelah kejadian itu, Harriet pun langsung menemui temannya yang bernama Morris. Di sini Harriet langsung bercerita bahwa dia mengalami traumanya lagi, di mana kali ini dia dibawa ke tahun 2018 di saat Morris mengadakan pesta besarnya tersebut. Hari esok juga adalah 2 tahun dengan kejadian itu, di mana kalau dia bisa menahan Max waktu itu mungkin saja akan beda cerita. Mendengar hal itu membuat Morris merasa prihatin dengan sahabatnya tersebut. Harriet yang melihat ada barang baru, dia pun langsung meminjam barang tersebut. I'm spinning at Counterpoint Records tomorrow night. Might be cool if you roll through. Play the safe stuff, baby. Live. Harriet yang sudah tiba di rumah, dia pun masih terbayang-bayang dengan pacarnya tersebut, sehingga membuat dirinya segera menyetel musik piringan hitam itu, yang membuat dirinya terbawa lagi ke masa lalu bersama temannya. Nah, di mana kali ini dia sedang berada di sebuah acara musik, dan di sini juga dia pertama kali bertemu dengan sang pacar alias Max. Max yang menggoda Harriet, dia pun diperingatkan kalau Max berpacaran dengan dirinya di masa depan bakal mengalami sebuah kejadian yang sangat tragis, karena dirinya bisa melihat masa depan. Max yang percaya dengan perkataannya itu, dia pun segera pergi. Harriet yang percaya bahwa Max akan menjadi pacarnya, dia pun meyakinkan temannya. Dan sedetik kemudian Max pun berbalik badan dan langsung menanyakan namanya tersebut, dan mereka berdua pun langsung bersenang-senang. Nah, di sini saya jelaskan. Kejadian-kejadian seperti itu dialami oleh Harriet sejak 2 tahun yang lalu.
di mana di hari itu dia mengalami kecelakaan bersama pacarnya. Dengan kejadian itu akhirnya sang pacar pun meninggal dan Harriet mengalami koma 1 minggu. Jadi Harriet dan Max ini mempunyai lagu-lagu yang favorit untuk hubungan mereka berdua. Sejak saat itu dia selalu mengalami perjalanan waktu. Tepatnya saat Harriet memutar musik Piringan Hitam dengan lagu-lagunya bersama Max. Setelah terbangun dia pun ditelepon oleh sang ibu, di mana ibunya itu selalu khawatir dengan keadaan anaknya tersebut. Kemudian Harriet pun pergi ke guru madam, di mana dia memberanikan diri untuk menceritakan hal tentang itu. Di saat dia ingin menceritakan hal tentang kejadian itu, tiba-tiba seorang laki-laki pun menjatuhkan sebuah kursi yang membuat Harris tidak jadi menceritakannya. Hal itu membuat laki-laki itu pun merasa bersalah dengan tingkah lakunya, dan laki-laki itu tersebut bernama David. Setelah selesai, Harriet pun terjatuh dan David pun langsung menghampirinya, di mana dia langsung meminta maaf karena sudah mencela di saat Harris sedang menceritakan. Harriet yang tidak merasa terganggu, dia pun bertanya apakah mereka berdua pernah bertemu, dan Harriet pun langsung pergi. Thank you. Malamnya Harriet pun pergi ke tempat temannya, di mana Morris ini bekerja sebagai DJ di toko piringan ini. Harriet yang sedang memilih piringan hitam tersebut, tiba-tiba David pun menghampirinya. Tepatnya dia juga ingin membeli sebuah piringan hitam itu. David yang sedang mencari, dia pun menemukan piringan hitam yang begitu langka alias limited edition. Harriet yang melihat hal itu, dia juga ingin memiliki piringan hitam itu. David yang memang menyukai Harriet sejak awal, dia pun meminta nomornya, di mana kalau dia sudah mempunyai nomor Harriet, mungkin saja dia bisa membahas rincian perjanjian hak asuh tentang kepemilikan piringan hitam tersebut. Hal itu membuat Harris tersenyum dan langsung memberikan nomor teleponnya, dan benih-benih cinta di antara mereka berdua pun muncul di toko ini. Harriet yang sudah tiba di rumah, dia pun mengingat hal tentang kebersamaan dengan Max. Hal itu membuat Harriet langsung memutar piringan itu dan kembali ke masa lalu, di mana kali ini dirinya berada di sebuah pantai bersama Max. Dengan perginya ke masa lalu, dia cukup bahagia bersama sang pacar. Namun kejadian ini tidaklah nyata. Beberapa menit kemudian dia pun terbangun dan ditelepon oleh David, di mana David ini ingin bertemu di sebuah kafe kalau Harriet menginginkan piringan tersebut, dan Harriet pun menyetujuinya. Harriet yang sudah tiba duluan, dia pun dihampiri oleh David. Dengan percakapan mereka berdua, David pun menanyakan kenapa Harriet selalu memakai headphone. Aku mengalami kecelakaan bersama pacarku dulu. Atas kejadian itu dirinya selalu konseling ke beberapa dokter dan dinyatakan mengalami penyakit medis. Dan kenapa dirinya selalu memakai headphone karena mengalami trauma sejak kejadian itu. Di sini David juga mengalami hal serupa, di mana ibunya jatuh sakit dan meninggal, dan tidak lama kemudian ayahnya juga meninggal di saat tidur. Harriet yang tidak ingin berlama-lama dengan kesedihan, dia pun langsung memberikan headphonenya untuk David agar mendengarkan musiknya tersebut. Akan tetapi dia pun mendengar musik dari kafe itu yang membuat traumanya bangkit lagi, dan dia pun segera pergi ke kamar mandi. Kemudian dia pun mengalami perjalanan ke masa lalunya lagi, di mana kali ini dia sedang bermain dan sambil minum anggur bersama sang pacar. Harriet yang sudah peka dengan traumanya, dia pun segera mematikan musik yang berada di tempat itu agar dia langsung kembali tersadar. Dengan kejadian itu dia pun langsung pergi dari kafe ini, di mana sikapnya itu membuat David merasa bingung. Setiba di rumah, David pun membuka sebuah surat dari ahli waris, di mana adiknya itu menyarankan agar rumah ini segera dijual. Mendengar hal itu, David pun tidak menyetujuinya, dikarenakan ini rumah adalah ahli waris dari orang tuanya tersebut.
Kemudian adiknya pun mengajak pergi ke sebuah gurun untuk bersenang-senang. Akan tetapi David pun menolaknya dan beralasan bahwa di tempat konseling ada seorang gadis dan adiknya tersebut bernama Edie. Di esok harinya setelah selesai konseling dari guru, Madam Harriet pun menghampiri David, di mana di sini dia langsung meminta maaf atas kejadian tempo hari di kedai kopi. David yang tidak menganggap masalah itu dengan serius, dia pun memaafkannya. Sebagai gantinya, Harriet pun langsung mengajak ke sebuah tempat acara, di mana acara ini adalah acara DJ temannya, yaitu si Morris. Dengan ikutnya David ke acara ini, dia pun langsung mengenalkan David ke temannya dan mereka pun bersenang-senang. Setelah acara selesai, mereka berdua pun langsung makan dan minum, di mana David ini menyarankan agar Harriet bisa pergi leluasa ke sebuah toko piringan atau ke diskotik tanpa sebuah headphone. Hal itu membuat Harriet merasa tersenyum dengan perkataan David. Akan tetapi dia juga sering dihantui oleh musik. Karena itu juga dia selalu memakai headphone ini untuk berjaga-jaga. Kemudian Harriet pun akan pergi dikarenakan taksi yang dia pesan sudah tiba. Dengan perasaan yang masih kangen, David pun langsung menciumnya untuk menghilangkan rasa kangennya tersebut.